Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman hamatek ingsun nyirep keniwisa murka maperhardening panca saben ulas sing netra linambaran sikawelasan ingkang paring kang mulyan Sang Hyang Jati Pangeran. Kesimpulan dari lagu di atas adalah berhati-hatilah, jagalah panca indera kita dari hawa nafsu yang membuat angkara murka. Kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Aku tidak mau kembali ke kerajaan Purwodadi ataupun Raden Ahmad. Kok atas seperti batu karang pendirianmu alap-alap? Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvina Damara Fredlina. Kalau saya berpantun, jawab cakep ya. Beli sayur ke pasar Pelausan. Jangan lupa mampir ke Refugia. Ini dengarkan, aku mendongeng asal-usul Desa Ngrabahan. Yuk saksikan kisah ceritanya. Asal-usul Desa Ngrabahan adalah salah satu kisah dari kejayaan Purwodadi. Sumber cerita ini berasal dari buku kumpulan kisah asal-usul desa di Kabupaten Magetan. Buku ini merupakan koleksi dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Magetan. Baiklah teman-teman, kita mulai ceritanya ya. Cerita ini berawal dari kisah Raden Ahmad, putra Mangkunegoro ke-9. Raden Ahmad kalah berperang dan menjadi buronan Belanda. Raden Ahmad bersama Raden Damar melarikan diri ke arah timur Gunung Lawu. Mereka menemukan hutan yang sangat lebat. Raden Ahmad pun menyarankan babat alas itu jadikan peristirahatan. Hari demi hari, banyak orang berdatangan. Tempat itu menjadi ramai dan maju. Akhirnya, didirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Purwodadi. Raden Ahmad diangkat menjadi seorang raja. Raden Damar diangkat menjadi seorang patih dengan nama Danawangsa. Ranawijaya, pengikut Raden Ahmad, diangkat menjadi Patih Jobo atau Patih Luar. Sedangkan Mangundiryo atau nama kerennya alap-alap diangkat menjadi seorang Tumenggung dan yang lain diangkat menjadi seorang menteri-menteri. Tumenggung alap-alap terkenal sangat sakti. Dia mempunyai ilmu Aji Pancosona yang menjadi pamungkasnya. Aji Pancosona adalah ilmu yang bisa membuat pemiliknya tidak bisa terkalahkan. Gerbang, gugur, bangkit. Gerbang, gugur, bangkit. Maksudnya, ketika Tumenggung alap-alap gugur, dia bisa bangkit kembali selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Purwodadi kerajaan kecil sekali, tetapi sangatlah maju dan kuat. Hal ini mengakibatkan Belanda merasa terusik dan berencana untuk menguasainya. Raden Ahmad tidak bisa didekati oleh Belanda karena beliau tahu kalau Belanda mempunyai niat
buruk. Belanda tak pantang menyerah. Dia mencoba mendekati Tumenggung Alap-Alap. Dibujuknya si Tumenggung Alap-Alap. Yah, iming-iming tahta dan kejayaan. Akhirnya, luluhlah si Tumenggung Alap-Alap di tangan Belanda. Kesaktiannya diuji oleh kesetiaannya. Hasutan Belanda mengakibatkan peperangan antara Tumenggung Alap-Alap dan Patih Donowongso. Patih Donowongso kalah dan dia berlari mencari tempat berlindung. Kata Tumenggung Alap-Alap kepada Patih Donowongso, "Mangsan tanana sabel pelem olehmu Bayu, kamu mesti kalah di tanganku." Akhirnya Ranawijaya gugur di tangan Tumenggung Alap-Alap. Mendengar hal itu, Raden Ahmad mengutus Patih Donowongso untuk menemui Tumenggung Alap-Alap, menyampaikan pesan kepadanya agar mau bersatu lagi dengan kerajaan kita. Katakan kepada Alap-Alap di Temenggungan agar mau bersatu lagi dengan kerajaan kita. Katakan padanya, jangan mudah terhasut oleh Belanda yang hanya menginginkan kejayaan kita. Sendika dawuh, saya akan berangkat ke Temenggungan sekarang juga. Patih Donowongso bergegas menyampaikan pesan itu. Belum sempat datang ke Temenggungan, di tengah-tengah jalan, Patih Donowongso bertemu dengan Tumenggung Alap-Alap. Disampaikanlah pesan itu kepada Tumenggung Alap-Alap. Tumenggung, Tumenggung, aku harap kesetiaanmu masih seperti dulu lagi kepada Raden Ahmad. Kata Patih Donowongso kepada Tumenggung Alap-Alap. Kesetiaan? Apa itu kesetiaan? Aku tidak mau kembali ke kerajaan Purwodadi ataupun Raden Ahmad. Kok atas seperti batu karang pendirianmu Alap-Alap? Marahlah Patih Donowongso ke Tumenggung Alap-Alap. Teman-teman, tahu tidak? Patih Donowongso dan Tumenggung Alap-Alap mempunyai ilmu bisa menghilang. Kling! Tapi hanya Tumenggung Alap-Alap yang mempunyai ilmu gurbang, gugur, bangkit. Jika Tumenggung Alap-Alap gugur, dia bisa bangkit kembali selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Dalam peperangan ini, Patih Donowongso mampu mengalahkan Tumenggung Alap-Alap. Ketika Patih Donowongso menghempas tubuh Alap-Alap, prak! Tak disangka, tubuhnya jatuh di atas tumpukan gerabah yang sedang berlewat di tempat peperangan itu. Teman-teman, tahu gerabah? Tahu gerabah terbuat dari apa? Gerabah terbuat dari tanah liat. Dan pastinya sudah tahu kan akhirnya? Ya, benar. Patih Donowongso menghampiri pemilik gerabah yang sudah tak bernafas dan berkata, "Tak seharusnya engkau melintas di sini dan di saat peperangan ini. Untuk hal yang tidak menyenangkan, tempat ini akan kuberi nama Grabahan." Patih Donowongso setelah menyampaikan pesan itu, dia mundur kembali ke Purwodadi. Peperangan sengit itu pun terjadi lagi karena Tumenggung Alap-Alap ingin ngelabrak dan berencana untuk menyerang. Purwodadi kalah, prajuritnya pun kalang kabut dan Raden Ahmad menghilang. Nah, demikianlah ceritanya teman-teman. Dari kisahnya ini, hal positif yang bisa kita ambil adalah kita harus memiliki keimanan Sang Hyang Jati Pangeran. Demikianlah cerita legenda Desa Grabahan. Bukti sejarah ini masih ada meskipun tinggal sisa-sisa tembok pagar. Semoga kita bisa menjaga sejarah budaya kita agar kelak kita bisa menceritakan ini kepada anak dan cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam literasi, Magetan kumandang. Matur nuwun.